Oke, kita mulai aja dulu. Nanti Kak Sintanya bisa langsung gabung supaya nggak terlalu lama. Kalau ini kan Zoom gratis, kalau terputus ya bikin baru lagi. Oke, kita mulai dengan berdoa. Selamat siang untuk Nara dan Siska. Ya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan melalui pembelajaran sederhana yang kami adakan melalui Zoom ini. Berkati Tuhan segala sesuatunya, lancar untuk jaringan, lancar untuk setiap pelaksanaan dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu ya yang mungkin ini terjadi bagi setiap manusia, bagi setiap kita, dan kadang-kadang kita juga antara memahami dan tidak memahami. Yaitu kita akan belajar mengenai rencana Tuhan atas hidup kita. Kita belajar mengenai apa rancangan Tuhan, bagaimana rencana Tuhan atas hidup kita. Kita siapkan dulu, dibuka dulu dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Nah, Jessica bisa baca dulu buat kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ini adalah firman Tuhan mengenai rancangan Tuhan atau rencana Tuhan. Jadi rancangan dengan rencana itu kata yang sama, rancangan atau rencana. Rancangan Tuhan atau rencana Tuhan. Banyak orang yang bertanya, apa sih rencana Tuhan bagi hidup saya? Mengapa saya mengalami seperti ini? Apa rancangan Tuhan bagi saya? Nah, rencana Tuhan atas hidup kita artinya apa? Yaitu segala sesuatu yang Tuhan persiapkan untuk hidup kita di masa depan. Sekali lagi, rencana Tuhan yaitu segala sesuatu yang Tuhan persiapkan untuk hidup kita di masa depan. Nah, jadi apapun yang ada di masa depan kita, itu Tuhan sudah persiapkan. Nah, itu adalah disebut dengan rencana Tuhan atau rancangan Tuhan. Nah, setiap kita akan berbuat sesuatu, setiap kita kalau berbuat sesuatu tentu punya rencana atau punya persiapan. Contoh rencana yang pendek, misalkan kalau Siska atau Nara mau berangkat sekolah, dipersiapkan sebelumnya, mau pakai baju apa, mau bawa barang apa, atau mungkin mau mampir dulu beli sesuatu, atau langsung ke sekolah, dan sebagainya. Itu adalah rencana. Ada juga rencana yang jangka panjang. Misalkan nanti sekian tahun lagi mau sekolah di mana dan jadi apa kalau dewasa. Nah, seperti Jessica tadi merencanakan nanti mau ekskul apa. Nah, Nara juga nanti mau SMP di mana dan sebagainya itu jangka panjang. Mengapa kita merencanakan? Supaya tidak mengalami kegagalan dalam menjalani kehidupan. Supaya tidak mengalami kegagalan dalam menjalani kehidupan. Kalau orang tidak merencanakan sesuatu, dia akan mengalami kegagalan. Tapi kalau diperencanakan, maka berjalan dengan aman. Misalkan waktunya Senin harus pakai baju putih, nah itu kan direncanakan. Kalau nggak direncanakan ya asal saja nanti ya tentu nggak sesuai. Demikian juga Tuhan punya rencana atau rancangan atas hidup kita. Dia mempersiapkan segala yang terbaik bagi kita. Yang pertama, poin pertama yang harus dimengerti bahwa rancangan Tuhan itu pasti indah. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Dia memberikan pada kita rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera itu rancangan atas hidup kita yang memberikan ketenangan, memberikan keamanan, dan memberikan kenyamanan. Seorang bapak pasti menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya.
Coba dibuka di Lukas pasal 11. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Gantian bacanya dari Nara dulu. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Nara ayat 11, Siska ayat 12, saya ayat 13. Lukas 11 ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ya, ayat 12. Siska? Oh, hilang. Oke, ayat 12. Bentar. Ya, Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman Tuhan di sini menggambarkan bahwa Bapa di dunia pun tahu menyediakan yang terbaik bagi anak-anak. Kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin dikasih ular, pasti dikasih ikan. Kalau anaknya mau makan telur, tidak mungkin dikasih kalajengking, pasti juga dikasih telur. Demikian juga firman Tuhan berkata bahwa Bapakmu yang kamu yang jahat. Jahat itu artinya apa? Mungkin profesinya jelek, profesinya buruk, profesinya tidak jahat, tidak layak. Nah, atau bahkan orang yang paling jahat sekalipun pasti mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi sekalipun seorang ini seorang yang jahat, tapi kalau anaknya minta sesuatu, dia pasti mau. Ini selamat bergabung Kak Cinta. Ya, selamat bergabung Kak Cinta. Shalom. Ya, baru bangun atau baru pulang? Habis nyiapin jualan, Pak, lupa. Oh, nyiapin jual. Sudah mulai jualan. Iya. Ya, luar biasa. Ini, sebelum kita lanjutkan, nggak ngasih selamat dulu ke Siska. Sudah resmi. Selamat, Siska. Di warga HS. Makasih. Kelasnya sama dengan Cinta. 10 AKL 2. Oh, dulu AK namanya ya, bukan AKL. Iya, dulu AK, Pak. Oke. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai rencana Tuhan. Mengenai rancangan Tuhan atas hidup kita. Bahwa yang pertama, rancangan Tuhan itu pasti indah. Tidak tidak ada Tuhan memberikan rancangan yang jelek. Firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13 sudah menjelaskan bahwa Bapak di dunia saja kalau anaknya minta ikan pasti dikasih ikan. Minta telur ya dikasih telur. Demikian juga kalau Bapak yang mungkin profesinya jelek, buruk atau tidak layak, mungkin ya pekerjaannya biasa-biasa saja, tapi dia akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Demikian juga dengan Bapak di sorga, dia pasti memberikan rancangan yang indah, yang istimewa. Selalu tanamkan dalam hidupan kita bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang indah, dan rancangan yang istimewa. Itu poin yang pertama, bahwa rancangan Tuhan itu pasti indah. Rancangan Tuhan pasti baik bagi setiap kita. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan, bahwa poin kedua yaitu Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Jadi yang pertama kita pahami bahwa rancangan Tuhan itu pasti indah. Yang kedua, Tuhan tidak merancangkan hal yang buruk. Sekalipun kondisi kita saat ini mengalami hal yang kurang menyenangkan, yang tidak enak, atau mengecewakan, percayalah bahwa Tuhan tidak merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Dalam segala situasi yang kita hadapi, Tuhan itu turut bekerja di dalamnya. Coba Kak Sinta baca buat kita
Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ayat yang tentunya sudah tidak asing. Roma 8 ayat 28. Sudah? Oh, belum. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dalam segala sesuatu itu termasuk hal yang buruk kita alami, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau situasi kita hadapi tidak menyenangkan, tidak baik, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Ada hal indah dan istimewa yang bisa jadi masih tersembunyi, belum kita pahami, dan kita masih belum mengerti saat ini. Misalnya mengalami sesuatu, kok saya mengalami gini ya? Mungkin ada hal yang kita masih belum mengerti. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada orang-orang yang bertanya, mengapa bisa jadi ada orang yang mengalami kecelakaan, mati secara tragis? Kalau kalian mungkin pernah tahu, mengamati di berita, ada orang kecelakaan, ditabrak kereta, ada orang yang mati kecelakaan lalu lintas. Apakah berarti Tuhan merancangkan hal yang buruk? Tidak. Mengapa terjadi hal yang tidak baik? Itu terjadi karena bisa jadi kesalahan manusia itu sendiri. Bisa juga karena perbuatan orang lain atau sesuatu yang kita tidak duga terjadi tanpa bisa kita antisipasi. Contohnya seorang meninggal dalam kecelakaan. Bukan berarti Tuhan merancangkan hal yang celaka untuk orang ini. Bisa jadi karena keteledoran dia melanggar lalu lintas, dia kecelakaan. Ada juga karena orang lain yang dendam kepada seseorang, maka seseorang itu dibunuh dengan cara yang sadis. Berarti kan perbuatan orang lain. Lalu beberapa waktu yang lalu ada COVID. Seorang yang baik pun bisa meninggal tanpa diduga. Jadi bukan Tuhan merancangkan hal yang buruk, tapi rencana Tuhan tetap indah. Tapi ada juga karena kelalaian kita mengalami hal yang tidak. Misalkan saja, saya menginginkan anak saya yaitu Nara ini berhasil dalam pelajaran. Saya menyediakan yang dia butuhkan untuk pembayaran sekolah atau perlengkapan sekolah. Tapi kalau dia tidak mau belajar dengan baik, malas mengerjakan tugas, dia bisa jadi tidak naik kelas. Nah, itu kan bukan saya yang salah, saya merencanakan yang baik, tapi yang salah dirinya sendiri. Semua kembali pada keputusan sendiri. Jadi yang harus dipahami bahwa yang pertama rencana Tuhan itu indah, dan yang kedua Tuhan tidak merancangkan hal yang buruk. Kalau ada sesuatu terjadi, kita lihat kenapa kok bisa terjadi demikian. Kalau kita mengalami sesuatu juga hal yang buruk sekalipun, mengapa kok saya mengalami seperti ini? Tapi percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita pahami dalam rencana Tuhan yaitu ada proses yang Tuhan kerjakan. Firman Tuhan mengatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, Siska bisa buka Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ini juga ayat yang bagus, yang banyak disukai. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam Khotbah 3 ayat 11, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Sekalipun rancangan Tuhan itu indah bagi hidup kita, tapi ada proses hidup yang harus kita alami. Proses ini yang menjadikan kita kuat secara iman, membuat kita tahan banting, dan membuat kita selalu mengandalkan Tuhan. Proses hidup ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, kesabaran, dan membutuhkan ketahanan menghadapi berbagai tantangan. Sebelum kita mengalami hal yang indah, yang baik, yang istimewa, kita mengalami proses hidup. Bisa jadi kita diomongi orang lain, bisa jadi kita tidak dianggap orang lain, bisa jadi kita
dihina, difitnah, dan sebagainya. Ada proses-proses yang kita harus alami untuk kita mengalami sesuatu yang terbaik. Kalau kalian tahu kisah Yusuf, ketika mendapatkan rencana dari Tuhan atas hidupnya, dia akan mendapatkan mimpi dari Tuhan, bahwa dia akan memimpin saudara-saudara. Tapi tidak langsung semuanya jadi. Dia harus mengalami dijual sebagai budak. Dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual jadi budak atau pembantu. Kemudian dia difitnah, dimasukkan dalam penjara selama 2 tahun. Baru akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Butuh waktu yang lama, belasan tahun, sampai akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir, menjadi wakilnya Raja Fir'aun. Daud, ketika dia diurapi menjadi raja, masih remaja, masih kecil, umurnya ditafsirkan umurnya 17 tahun. Dia diurapi oleh Samuel menjadi raja. Tapi dia tidak langsung menjabat. Dia harus mengalami dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sembunyi di gua, melarikan diri ke bangsa Filistin, dihina oleh orang lain, dan disalahpahami. Tapi pada akhirnya, dia pun layak menjadi raja setelah menantikan selama 13 tahun. Dan pada akhirnya rencana Tuhan yang terbaik, yang terindah, teristimewa, itu pun dia alami. Jadi untuk kalian, meskipun masih muda, jangan takut dengan proses yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Sabar saja dan tekuni saja. Kita tidak memahami apa yang nanti akan kita alami. Kerjakan bagian kita hari ini dengan setia. Misalkan Kak Sinta mengalami sesuatu di pekerjaannya. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Nara juga ketika sekolah. Percaya Tuhan punya rencana yang indah meskipun banyak tugas. Kak Siska juga ketika masuk di SMA. Mungkin mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tapi percaya bahwa hari demi hari Tuhan akan membentuk kita, akan menyertai kita, dan kita akan mengalami, oh ternyata rencana Tuhan itu memang baik bagi kehidupan saya. Nah, hari ini kita akan sharing, ceritakan. Kak Sinta cerita, Siska cerita dalam kehidupanmu, apakah pernah mengalami situasi yang sepertinya tidak menyenangkan dan kelihatannya mengecewakan. Bahkan mungkin kalau boleh protes sama Tuhan, kok bisa mengalami gini? Atau situasi yang tidak menyenangkan. Bisa jadi itu kegagalan, tidak berhasil mengerjakan sesuatu, tidak naik kelas, atau dikeluarkan dari pekerjaan, atau apapun. Tapi dari situasi tersebut, apakah kalian menyadari ada maksud Tuhan di balik segala hal yang dialami? Dari siapa? Kalau sambil berpikir, misalnya dari saya menceritakan bahwa ketika saya mengalami sesuatu di waktu yang lalu, ketika mengajar di sekolahnya Siska yang lalu, saya merasa kok mengalami tidak menyenangkan, tidak enak, diomongi di sana sini, diperlakukan tidak menyenangkan, dibuat salah dan sebagainya. Mengalami seperti gagal, diomongi kanan kiri dan sebagainya. Sepertinya tidak enak, tidak menyenangkan. Sampai saya harus keluar dari sekolah itu. Tapi dari situasi tersebut, Tuhan sedang membantu saya supaya saya menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, sekarang Tuhan izinkan saya mendarat atau mengajar di sekolah ya sekarang ini. Ya semua karena kebaikan. Walaupun sepertinya tidak enak sebelumnya mengalami seperti ini. Tapi di satu sisi Tuhan sedang membantu saya dan memberikan hal-hal yang berat. Siska bisa mulai bercerita mungkin kehidupanmu yang dulu atau yang sekarang, silakan. Nah, yang katanya nggak bisa baca itu boleh cerita. Oh iya, waktu dulu itu saya nggak TK. TK sih, cuman TKA itu cuman sebentar. Jadi karena papa nggak bisa bayar TK-nya, jadi nggak TK, nggak lanjutin TK. Terus berhenti sekolah itu lama, itu saya nggak bisa baca. Terus ada tetangga yang nawarin sekolah, terus sekolah di Pelita. Tapi saya di situ nggak bisa baca dari kelas 1 sampai 2, kelas 3 kayaknya baru bisa baca.
Jadi waktu dulu nulis di papan itu nulis satu-satu hurufnya. Kalau A itu bentuknya gini, B gini, jadi lama. Sampai nangis, soalnya banyak tulisannya. Nah, di situ saya tahu kalau eh, gak selama nih gak bisa baca ternyata nggak sesusah itu. Terus akhirnya ditolong sama orang, dilesin setiap pulang sekolah, mesti harus les baca. Ya. Sekarang akhirnya bisa jadi anak SMA, anak SMK. Situasinya kan tidak menyenangkan melalui proses-proses. Pada waktu mengalami kan juga tidak suka. Ketika nggak bisa baca, harus nulis. Nah, itu kan juga itu tadi, nangis. Mungkin juga ada teman-teman yang menertawakan, karena kan sudah terlambat untuk memahami. Sampai akhirnya bisa ada Tuhan membawa dalam posisi yang sejauh. Itu adalah rencana Tuhan yang indah, terbaik, istimewa. Tapi semua tentu perlu proses. Ya itu seperti yang Siska. Tentu ada hal-hal berikut-berikut yang nanti akan dialami proses ini. Tidak apa-apa. Kak Sinta, bisa bercerita? Mungkin baru kemarin dikeluarin dari kerjaan. Nah, itu, Pak. Oh ya, kemarin dikeluarkan Kak Sinta belum lama ini atau kemarin dikeluarkan dari pekerjaan. Dikeluarkan karena ada kesalahpahaman, eh, dianggap tidak bisa atau ada orang yang temannya yang eh, tidak melayani penjualan dengan baik, tapi dianggap itu Kak Sinta yang melayani penjualan, padahal bukan. Akhirnya kesalahpahaman, harus keluar dari tempat kerja. Tapi tetap percaya bahwa rencana Tuhan tidak sependek itu, tidak sependek di tempat pekerjaan. Rencana Tuhan yang indah, istimewa, masih banyak terbuka lebar. Dan itu adalah bagian dari proses yang Tuhan kerjakan atas hidup Kak Sinta. Percaya Tuhan bisa sediakan yang lebih baik lagi, masa depan yang indah sebagai apapun dan dimanapun. Semangat, Kak Sinta. Nana, bercerita. Nah, proses hidupnya juga tidak mudah. Pindah-pindah dari sekolah di Madiun sampai ke sini. Sampai sekarang hidupnya. Oke, itu hari ini kita belajar mengenai rencana Tuhan atas hidup kita. Bahwa yang namanya rencana Tuhan, yang pertama, rencana Tuhan itu yang terbaik. Rencana Tuhan itu pasti indah, penuh damai sejahtera. Mungkin kita tidak mengerti sekarang, tapi Tuhan tetap merencanakan yang indah bagi hidup. Yang kedua, bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk, tidak merencanakan kegagalan, tidak merencanakan kejahatan. Kalau kita mengalami situasi tidak menyenangkan, tidak mengecewakan, percayalah bahwa di balik itu semua Tuhan sedang merencanakan hal itu. Dan yang ketiga, bahwa dalam kehidupan kita perlu proses. Tuhan mengerjakan proses demi proses dalam hidup kita, dalam hidup kalian, supaya iman kita kuat, supaya kita tahan banting menghadapi segala sesuatunya, supaya kita tidak mudah putus asa. Dan yang pasti, eh, kita nantinya akan mengalami eh, kehidupan demi kehidupan yang semakin mengandalkan Tuhan. Jadi kalau Kak Sinta mengalami kegagalan dikeluarkan dari pekerjaan, nantinya tidak ada masalah. Saya sudah pernah mengalami. Atau Siska pun juga ketika menghadapi anak yang kesulitan belajar, pernah mengalami juga. Jadi bisa menolong. Oke, hari ini kita akan menutup, masih ada waktu, kita akan menutup dengan saling mendoakan. Jadi Siska mendoakan Sinta untuk karirnya ke depan, karirnya ke depan dalam pekerjaan atau masa depan yang lebih baik lagi, apakah Tuhan izinkan bekerja lagi atau bagaimana. Siska berdoa untuk Kak Sinta. Kak Sinta berdoa untuk Nara, untuk kelas 6-nya yang baru dimasuki.
Nara berdoa untuk Jessica, ya, untuk masuk di SMK. Ya, sekarang. Oke, kita berdoa dari Siska dulu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, berkati Kak Sinta yang sedang saat ini mengalami kesulitan mendapatkan kerjaan. Berkati ia supaya dia terus bisa semangat dalam kerjaan, supaya dia ditempatkan di tempat yang menurut Tuhan bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Berkati karirnya ia Silakan Kak Sinta. Tuhan, kami mau berdoa buat Nara ya Bapak. Dia baru memasuki kelas yang baru Tuhan, kelas 6. Kiranya apapun kesulitan yang dihadapi Bapak, Kau yang bimbing Tuhan, agar apapun yang dikerjakan berhasil ya Tuhan. Kami serahkan Nara di dalam tangan-Mu ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan Nara. Tuhan Yesus berkati Kak Jessica dalam sekolahnya, berkati agar Jessica bisa mengerjakan apapun yang diberikan. Dalam Yesus, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk masing-masing. Berkati Siska, akan mulai masuk menjadi siswa di SMK, dan berkati untuk SMK ini dia bisa mengikuti dengan baik, karena berbeda dengan ketika SMP dan SD. Tentu akan sulit lagi, dan berikan hikmat dan segala sesuatunya terpenuhi dengan baik. Berkati juga Sinta Tuhan dalam aktivitas ke depan Tuhan, kalau dia ada rencana untuk jualan, dan berkati untuk apa yang dia dagangkan ini boleh berhasil dengan baik, dan dia belajar untuk setiap proses demi proses yang dihadapi di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, menjadikan dia kuat untuk menjadi pribadi yang tidak menyerah, tidak putus asa, tapi senantiasa berharap pada Tuhan. Berkati juga Nara di kelas 6 SD, di akhir studinya di sekolah dasar, Tuhan, untuk Nara juga mampu bergaul dengan baik, menerima pelajaran dengan sebaik mungkin. Engkau berkati untuk masa depan Nara berikutnya. Terima kasih Tuhan, berkati untuk persekutuan kami dalam komsel ini, baik dalam pertemuan komsel maupun dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari, untuk kami tetap setia mengikuti Tuhan Yesus di masa muda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Siska, Sinta, dan Nara. Terima kasih, Mister. Terima kasih Pak. Ya.